Setelah mengucapkan nasihat-nasihat itu, Arjuna melanjutkan perjalanannya menjaga kuda yang berjalan sekehendak hatinya itu. Yudhistira juga sudah mendengar berita dari para petugas pencatat dan penyusun berita bahwa kuda kurban itu sudah berjalan kembali. Diberitakan juga bahwa Arjuna selamat tidak kurang dari suatu apapun. Yudhistira sangat gembira mendapat berita itu. Apalagi setelah didengar berita tentang tindak tanduk Arjuna di seluruh wilayah kekuasaannya, khususnya di wilayah kerajaan Gandhar. Berita itu diterima pada hari ke-12 bulan Magha yang sudah hampir berakhir. Karena itu, Baginda memanggil Bima dan berkata, "Wrikodhara, bulan Magha ini sudah hampir berakhir. Mulai hari ini, Adinda kerahkan semua Brahmana utama dan tugaskan mereka mencari tempat yang baik untuk menyelenggarakan upacara itu." Bima menjalankan perintah raja itu dengan gembira karena ia pun menyadari dengan dikeluarkannya perintah itu berarti bahwa adiknya Arjuna yang berambut ikal itu pasti segera akan kembali. Bima berangkat diiringi oleh para ahli yang khususnya sangat mendalam pengertiannya tentang penyusunan dan pengaturan tempat upacara. Mereka bekerja giat dan gembira meratakan tempat dan membangun sanggar-sanggar, pertemahan, pendeknya segala keperluan yang penting bagi kelancaran jalannya upacara. Bima memilih tempat yang lain dan sibuk mengukur dan mempersiapkan tempat sajen-sajen. Banyak sekali bangunan besar dan kecil yang didirikan dilengkapi dengan jalan-jalan tinggi dan lebar. Segera saja, tempat itu telah berubah menjadi sebuah perkampungan dengan berbagai macam bangunan yang indah dan megah. Tanah diratakan hingga halus mengkilap dilapisi batu-batu pualam, juga batu-batu permata. Dihiasi juga bangunan-bangunan, hiasan tersebut terbuat dari emas murni. Dibangun juga di sana sebuah bangunan khusus menyerupai istana, dikerjakan dengan sangat rapi. Istana tersebut disediakan nantinya bagi para wanita yang terkemuka istana. Bangunan menara menjulang tinggi dibangun pada tempat-tempat yang tepat terbuat dari emas. Tempat para tamu kerajaan menginap di bangunan luar biasa indah dan megahnya. Tidak dilupakan tempat permukiman para Brahmana yang pasti akan datang dari seluruh kerajaan di dunia. Setelah semuanya sudah siap, Bimasena atas perintah Yudhistira mengirim surat undangan resmi kepada semua raja-raja di dunia dengan harapan mereka dapat hadir dalam upacara yang dilangsungkan pada hari purnama bulan Chaitra yang akan datang itu. Malahan banyak sudah raja-raja yang mendahului datang serta mempersembahkan bermacam-macam perhiasan, wanita-wanita sahaya, kuda, dan berjenis senjata. Raja-raja itu berkumpul di bangunan utama yang mewah luar biasa itu. Tidak antara lama, bangunan tempat tamu-tamu itu pun penuh sehingga dari dalamnya terdengar suara berisik yang kadang bergema memenuhi angkasa. Perkampungan itu berubah menjadi suatu tempat keramaian yang meriah namun hikmat. Suara-suara yang terdengar di sana berderai berdebur bagaikan ombak di samudra. Raja Yudhistira yang dikagumi sebagai penyelamat bangsa Kuru menjamu semua raja-raja yang akan datang dengan berjenis-jenis santapan yang nikmat cita rasanya. Mereka merebahkan diri di atas tempat tidur yang sangat indah bagaikan peraduan dewata di kerajaan surga. Untuk kuda gajah dan binatang tunggangan lainnya, juga untuk para petugas penjaganya, sudah disediakan kandang-kandang yang bersih dilengkapi berbagai makanan seperti jagung, gandum, tebu, susu, rumput, dan lain sebagainya. Para muni yang datang untuk menghadiri upacara ini ternyata jauh lebih banyak daripada perkiraan semula, dan semua mereka itu adalah para Brahmana pemuja Brahman. Sesungguhnya lah bahwa semua Brahmana terkemuka yang hidup pada zaman itu telah datang ke sana diiringi oleh semua murid di bawah asuhan mereka. Raja bangsa Kuru Yudhistira yang cemerlang itu menyambut mereka semua dan dengan kerendahan hati mengantarkan sendiri tamu-tamunya itu menuju tempat penginapan masing-masing. Akhirnya pada hari yang sudah ditentukan para ahli melaporkan bahwa segala-galanya sudah siap tinggal menunggu pelaksanaan upacara itu saja. Yudhistira mengucapkan pidato penyambutan tanda terima kasih yang ditujukan kepada para ahli yang sudah bekerja keras.
bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya itu. Baginda sangat gembira, demikian juga saudara-saudaranya yang lain. Pada waktu upacara ini dilangsungkan, banyak sekali terjadi perdebatan di antara para ahli filsafat dan agama. Mereka memperdebatkan bermacam masalah dan masing-masing mempertahankan pendapat sendiri serta mengecilkan arti pendapat yang lain. Tetapi semua raja-raja yang hadir sangat mengagumi penyelenggaraan upacara itu yang sejak semula sudah dipersiapkan matang-matang sehingga upacara itu seolah-olah diselenggarakan oleh Maharaja Dewata sendiri. Persiapan itu dilakukan dengan sangat sempurna di bawah pimpinan Bimasena. Di tempat itu, para raja untuk pertama kalinya menyaksikan sebuah pintu gerbang besar yang keseluruhannya terbuat daripada emas. Tempat tidur dan kursi-kursi berukiran indah dan banyak lagi keindahan dan kesempurnaan. Kesempurnaan yang tidak ada duanya. Masing-masing telah menemukan kesukaannya. Apa saja pun yang dikehendaki terdapat di sana dan memberikan kepuasan yang tidak ada bandingannya. Ceret dan kendi, kuali dan tempayan periuk, dengan tudungnya semua itu terbuat dari emas murni. Tiang-tiang penambatan binatang kurban tersebut terbuat dari bahan kayu sesuai dengan petunjuk kitab suci. Tetapi semuanya itu juga dilapisi dengan emas. Tonggak-tonggak kurban itu ditancapkan dengan kukuh dan disucikan dengan mantra-mantra. Di sana, raja-raja itu juga dapat menyaksikan berjenis-jenis binatang untuk dikurbankan. Segala jenis binatang baik yang hidup di laut maupun yang hidup di darat terkumpul di sana. Sapi, kerbau, binatang air, binatang buas, burung-burung, binatang melata dan bertelur, serangga, dan segala macam tumbuh-tumbuhan yang hidup di daratan rendah maupun di gunung-gunung, semuanya terkumpul di tempat itu. Raja-raja yang menyaksikan semuanya itu sungguh sangat kagum. Bertumpuk-tumpuk daging yang sudah diawetkan dengan gula disediakan bagi para Brahmana dan golongan Waisya. Ribuan orang Brahmana dilayani setiap kali makan, dan setelah mereka selesai bersantap bergemalah gong besar tanda kelompok itu sudah selesai. Jumlah rombongan yang dijamu makan tidak terhitung banyaknya, sehingga gong dan gendang tanda makan itu terdengar berulang-ulang tak henti-hentinya siang dan malam. Sebenarnya lah dari hari ke hari, dan sepanjang hari suara tanda makan itu tak pernah berhenti terdengar. Demikian itulah upacara Raja Yudhistira itu diselenggarakan. Tumpukan makanan membukit khusus disediakan dalam upacara itu. Jambang-jambang besar penuh dengan keju dan mentega. Seluruh penduduk Jambudwipa telah berhimpun di sana. Sepasukan besar pelayan laki mengenakan pakaian bersih dan indah beranting-anting emas, berkilauan mengedarkan tempat makanan melayani para Brahmana yang ribuan orang banyaknya. Kepada Bimasena, Yudhistira sudah berpesan berkenaan dengan cara-cara menyambut para tamu yang datang dari berbagai penjuru dunia itu. Antara lain Yudhistira berpesan, "Wahai adikku nan perkasa, berikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para raja yang telah datang untuk menghadiri upacara kita ini. Semua mereka itu pantas untuk menerima penghormatan kita yang setinggi-tingginya." Yudhistira merasa perlu menekankan hal ini kepada Bima, mengingat sifat Bima yang sulit memaafkan musuh-musuhnya. Dan dengan didampingi oleh kedua saudara kembarnya yang melaksanakan perintah kakaknya itu dengan sebaik-baiknya. Krishna yang diiringi oleh Baladewa serta para pembesar bangsa Vrishni, semuanya sudah berada di sana. Dari antara mereka yang datang nampak Yuyudhana Pradyumna, Gada, Nisata, Samba, dan Kaitawarman. Kepada rombongan ini, Bima telah menunjukkan sikap hormat yang sempurna. Rombongan itu memasuki istana tempat penyambutan dengan segala kebesarannya. Krishna langsung disambut di ruangan itu oleh Yudhistira, dan segera mereka pun terlibat dalam percakapan-percakapan yang mengasyikkan. Setelah beberapa lama percakapan-percakapan itu, akhirnya Krishna memberitahukan kepada Yudhistira bahwa Arjuna meskipun selamat tak kurang satu apapun, tetapi tubuhnya menjadi sangat kurus karena banyak pertempuran yang harus dihadapinya. Yudhistira mendesak Krishna
agar mau berbicara lebih banyak tentang Arjuna putra sakra itu. Dan Krisena penguasa alam semesta menjawab sebagai berikut. Wahai Adindaku Raja, seorang petugas khusus telah melaporkan bahwa ia sendiri sempat menyaksikan Arjuna. Dikatakannya bahwa Arjuna itu memang sudah menjadi agak kurus karena letih mengingat banyaknya pertempuran yang harus dilakukannya dalam perjalanannya mengawal kuda kurban itu. Tetapi kita semua harus bersyukur karena Arjuna segera akan tiba kembali tidak kurang dari suatu apapun juga. Memang sepatutnya lah Adinda segera saja melangsungkan upacara kurban kuda yang sudah lama dicita-citakan. Setelah mendapat jawaban itu, Yudhistira kembali mengajukan pertanyaan berikut. Karena nasib baik, Arjuna dapat kembali selamat. Hamba sebenarnya sangat ingin mengetahui bagaimana pendapat Paduka selaku pahlawan terbesar tentang hasil perjalanan Arjuna itu. Mendapat pertanyaan seperti itu dari Yudhistira yang berbudi luhur, pemimpin besar bangsa Wrishni dan bangsa Ndakasa itu menjawab sebagai berikut. Petugas rahasia yang telah ditugaskan secara khusus telah berhasil membawa pesan Arjuna yang ditujukan kepada diriku. Pesan-pesan itu antara lain berbunyi seperti ini. Raja Yudhistira patut mengetahui tentang hal ini, oh Krishna, apabila saatnya tiba. Banyak sekali raja-raja yang akan hadir menyaksikan upacara itu. Apabila mereka datang, sambutlah dengan memberikan penghormatan tertinggi. Itulah yang patut kita lakukan. Katakanlah juga, oh Krishna, bahwa raja patut memperketat penjagaan keamanan agar tidak terulang peristiwa seperti pada waktu mempersembahkan Argeya dalam upacara Raja Suya dahulu itu. Semoga Yang Mulia Krishna juga sependapat dengan saran hamba ini. Jangan sampai tercetus perasaan ketidakpuasan di antara para raja itu. Apabila hal ini terjadi, rakyatlah yang akan menjadi korban. Selanjutnya petugas rahasia itu melaporkan kata-kata Arjuna sebagai berikut. Oh Raja, anak hamba Raja Negeri Manipura yang bernama Wabruwahana juga akan datang menghadiri upacara itu. Hamba mohon agar anak itu disambut dengan cara khusus untuk kepentingan hamba sendiri. Oh Raja, ketahuilah bahwa anak itu telah memperlihatkan ketaatan dan pemujaan luar biasa terhadap diri hamba. Setelah mendengar pesan Arjuna yang disampaikan oleh Krishna itu, Yudhistira lalu mengucapkan kata-kata ini. Sesungguhnya lah hamba sudah mendengarkan sesuatu yang sangat melegakan hati hamba. Sepatutnya lah Paduka mengucapkan kata-kata itu. Sungguh gembira hamba mendengarkannya. Oh Harisikesa, hamba mendengarkan bahwa memang banyak sekali pertarungan yang dilakukan oleh Arjuna di dunia ini. Tahukah Paduka, apakah sebabnya maka Arjuna itulah yang selamanya meninggalkan kesenangan dan ketentraman dari antara kami semua? Arjuna itu cerdas, tetapi dia itulah yang selamanya menjalankan tugas kami yang paling berat. Hal ini sempat merisaukan hati hamba. Pada saat senggang dan terbebas dari tugas hamba, selalu memikirkan putra Kunti yang satu ini. Selalu ia mengalami nasib buruk, harus menderita. Padahal menurut pengamatan hamba, tanda-tanda pada tubuhnya semua menunjukkan suatu keberuntungan yang patut dinikmatinya. Lalu, apakah sebabnya, oh Krishna, tanda-tanda jasmaninya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapinya? Ia telah menanggung penderitaan yang sedemikian besar, dan hamba sendiri tidak melihat satupun tanda-tanda tercela di tubuhnya. Tolong Paduka jelaskan hal ini kepada hamba. Mendapat pertanyaan sedemikian itu, Krishna Maharaja Bhoja yang memiliki pandangan terang luar biasa termenung lama sekali. Setelah beberapa lama Baginda lalu menjawab seperti berikut. Aku pun tidak melihat tanda-tanda buruk dalam diri anak muda itu. Kecuali tulang pipinya agak sedikit mencuat yang menunjukkan bahwa ia harus selalu bergerak melakukan tugas perjalanan. Aku tidak melihat adanya tanda-tanda lain yang menyebabkan ia hidup menanggung duka dan kesengsaraan. Yudhistira menjawab, memang aneh. Mengapa demikian? Tetapi Drupadi memandangi Krishna dengan sorot mata tajam. Tanda ketidakpuasan atas jawaban yang diberikan.
Krishna melihat sorot mata kemarahan Drupadi itu, dan itu dapat dipahami karena itulah tanda kecintaan terhadap diri sahabatnya yang diperlihatkan oleh Drupadi adiknya sendiri. Bimasena dan juga para pahlawan bangsa Kuru yang lain beserta para Brahmana yang barusan mendengar tentang kemenangan-kemenangan Arjuna dalam melakukan tugas menjaga kuda korban itu semuanya sangat gembira. Sementara mereka masih mempercakapkan Arjuna itu. Masuklah utusan dan segera menyampaikan pesan dari pahlawan yang sedang menempuh perjalanan kembali itu. Utusan itu menundukkan kepalanya menyembah serta mengumumkan bahwa pahlawan utama Arjuna sudah tiba. Air mata terharu dan gembira membasahi pipi Raja Yudhistira. Kepada utusan pembawa berita itu diserahkan hadiah yang sangat besar jumlahnya sebagai tanda bersukacita dari Raja. 2 hari setelah berita itu diterima terdengarlah sorak-sorai menandakan bahwa pahlawan yang sedang ditunggu-tunggu itu sudah tiba memasuki daerah Hastinapura. Debu membumbung di udara yang diakibatkan oleh kaki kuda pasukan pengawal yang mendampingi Arjuna. Dan kali ini debu tebal yang membumbung ke angkasa itu nampak indah bagaikan debu yang ditimbulkan oleh kuda kedewataan Ucacaisrawa itu sendiri. Arjuna disambut dengan seruan-seruan gembira oleh para penduduk kota. Dan dalam penyambutan itu seorang dari antara penduduk kota itu menyerukan ucapan-ucapan berikut. Oh Partha, terang ada di pihak Paduka. Paduka sudah terhindar dari bencana. Terpuji dan dimuliakanlah Raja Yudhistira. Siapa lagi kah yang dapat kembali dengan selamat setelah mengikuti perjalanan kuda yang melangkahkan kaki sekehendak hatinya menjelajahi seluruh dunia? Apalagi harus menaklukkan semua raja-raja dengan pertarungan-pertarungan yang syarat-syaratnya teramat berat? Selama ini kita belum pernah mendengar keberhasilan segemilang ini, meski oleh Sagara dan seluruh raja budiman sejak zaman kuno. Semua raja di mana-mana yang akan datang tidak akan mampu melaksanakan tugas sesuka dan sehebat seperti apa yang telah Paduka capai sekarang ini. Sementara itu, Arjuna dan rombongan sudah memasuki halaman tempat upacara. Raja Yudhistira dengan diiringi oleh semua menteri bersama-sama Krishna mendudukkan Dhritarashtra dalam sebuah kereta dan bergerak ke lapangan untuk menyambut Arjuna. Setelah rombongan yang datang dan rombongan yang menyambut saling bertemu, Arjuna lalu menyembah dan menyentuh kaki Dhritarashtra. Selanjutnya bersujud ke hadapan Yudhistira, Bhima, dan memeluk Krishna. Saling sembah dan saling hormat menghormati berlangsung sesuai dengan tata cara sepatunya. Setelah upacara penghormatan itu selesai, Arjuna dan rombongan diperkenankan beristirahat. Tugas mereka sudah selesai, alangkah lega rasanya dada mereka meskipun letih. Namun mereka sangat gembira seperti penumpang kapal yang pecah dilanda badai. Namun sekarang telah selamat tiba di pantai. Sementara itu, Raja Wabruwahana bersama-sama dengan 2 orang ibunya telah tiba pula di sana. Raja muda yang gagah dan tampan ini menyembah di hadapan mereka yang lebih tua di kerajaan itu. Setelah mendapat penyambutan sebagaimana mestinya, Wabruwahana langsung menuju tempat peristirahatan neneknya Kunti. Ia bersujud menyentuh kaki Kunti sambil memperkenalkan diri dengan kata-kata lemah lembut. Citraanggada dengan didampingi oleh Ulupi putri Raja Olar Korawiya dengan segala rendah hati menghadap dan bersujud di hadapan Arjuna dan Krishna. Setelah itu, mereka pun bergabung dengan Subada dan wanita-wanita lain di Istana Kuru. Mereka berkumpul di sana saling hormat menghormati. Dalam suasana gembira, Kunti memberikan hadiah-hadiah berupa perhiasan-perhiasan dan benda-benda berharga kepada mereka. Drupadi, Subadra, dan semua para wanita istana yang lain memberikan hadiah-hadiah pula kepada Citraanggada dan Ulupi. Akhirnya kedua wanita yang sangat dihormati dan disayangi itu menuju ke tempat peristirahatannya dengan didampingi oleh Kunti sendiri. Ini dilakukan khusus untuk memenuhi permohonan anaknya Partha. Raja muda gagah dan perkasa Wabruwahana itu dengan segala kehormatan diterima oleh Kunti dan selanjutnya dihadapkan kepada Dhritarashtra. Di sana ia disambut dengan tata cara sepatunya. Setelah mengunjungi Dhritarashtra, ia lalu menghadap Raja Yudhistira yang pada saat itu didampingi oleh Bima dan adik-adiknya. Dengan kerendahan hati Raja Manipura itu menyembah ke hadapan semua pamannya itu. Ia dipeluk dan dicium dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya ia harus menerima hadiah-hadiah yang tak terkirakan banyaknya. Setelah diperkenankan,
Raja yang masih muda ini menghadap kepada Krishna pahlawan sakti yang termasyhur senjata cakra dan gadanya. Ia sujud menyembah Krishna dan terlihatlah suatu pemandangan yang mengingatkan kita kepada Pradyumna ketika sedang menghadap ayahnya. Krishna sangat puas pada anak ini. Dan untuk mewujudkan cinta kasihnya diberikannya kepada anak itu suatu hadiah berupa kereta kencana yang ditarik oleh kuda-kuda pilihan. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sahadewa semuanya menerima kehadiran anak muda itu. Dengan penghormatan dan cinta kasih istimewa, masing-masing mereka telah menghadiahkan hadiah-hadiah yang tak ternilai harganya. Pada hari yang ketiga setelah peristiwa di atas itu, Rishi Vyasa putra Satyawati melaporkan kepada Yudhistira. Mulailah upacara paduka hari ini juga. Saat yang dinanti sudah tiba dan semua para pendeta sedang menunggu paduka. Laksanakan upacara ini secermat mungkin sehingga tidak ada sedikit pun kesalahan meski pada bagian yang terkecil sekalipun. Selanjutnya Vyasa mengucapkan kata-kata berikut, karena banyaknya emas yang telah dipergunakan dalam upacara ini. Tidak salah apabila upacara ini dinamakan upacara panen emas berkelimpahan. Paduka hendaknya juga membuat daksina untuk upacara ini dengan isi 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Dengan demikian semoga pahala yang Paduka terima berkat diselenggarakannya upacara ini menjadi 3 kali lipat juga. Para Brahmana yang bertugas mampu melipat gandakan limpahan berkah mereka. Dengan membuat daksina sedemikian itu, maka upacara kurban kuda ini akan sama nilainya dengan 3 kali melakukan upacara kurban kuda, ditandai dengan dana punya berkelimpahan, dan semoga paduka terbebas dari dosa-dosa akibat dari pembunuhan yang terjadi sesama sanak saudara sendiri itu. Upacara mandi dan penyucian diri yang akan dilakukan pada penutupan upacara ini. Upacara ini sangat tinggi nilai kesuciannya dan akan membawa berkah yang berlimpah. Berkah-berkah itu untuk Cucun dapat duka sendiri oleh Maharaja Kuru. Yudhistira melakukan upacara penyucian diri yang pertama agar boleh melangsungkan upacara kurban kuda itu selanjutnya. Setelah upacara penyucian itulah baru dilangsungkan upacara inti yaitu upacara kurban kuda yang ditandai oleh pembagian hadiah-hadiah serta pemberian makanan yang berlimpah-limpah dengan disertai doa-doa dan harapan-harapan yang dapat menghasilkan pahala-pahala kesejahteraan. Yang disebut juga dengan upacara Aswamedha Yajna. Pendeta-pendeta yang semuanya sudah memahami Weda-Weda, sibuk melaksanakan upacara itu tahap demi tahap. Semua pendeta-pendeta itu sudah terlatih pengertiannya terhadap Brahman yang kekal itu. Setiap bagian upacara dilaksanakan dengan tepat dan teliti. Tidak ada bagian kecil apapun menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh kitab suci, serta petunjuk para pendeta yang memimpin upacara itu. Pendeta yang pertama yang memimpin upacara itu pada tindakan pertama melakukan upacara yang disebut Abhisyawa. Para risi meminum air soma, setelah memeras air soma itu, lalu melakukan upacara sawana sesuai dengan petunjuk kitab suci. Semua yang hadir dalam upacara itu tidak ada yang tidak gembira. Di sana tidak ada lagi orang miskin, kelaparan, berduka cita, dan tidak ada kesombongan dan keangkuhan. Bimasena yang menjalankan perintah raja, telah mengalirkan makanan dan minuman tidak henti-hentinya membagi-bagikan kepada siapa saja yang ingin makan. Para pendeta sibuk sendiri melaksanakan upacara yang telah dijadwalkan sesuai dengan petunjuk kitab suci. Dari antara para sadaya yang ditugaskan oleh raja tidak ada seorang pun yang tidak memahami Weda dan cabang-cabangnya dengan sempurna. Semua mereka terlihat pada sumpah dan semua upadhyaya dan para ahli berfikir dialektika. Setelah saat mendirikan tonggak kurban dibuatlah 6 tonggak kurban yang bahannya diambil dari pohon bilwa, 6 batang buah tiang terbuat dari kayu kadira, dan 6 buah terbuat dari kayu sazawawarnin. 2 buah tiang khusus dibuat oleh para pendeta dengan menggunakan kayu dewadaru, dan sebuah tiang terbuat dari kayu sleshmataka. Atas perintah Raja Bhima, memasang sebuah tiang kurban lagi sekedar untuk perhiasan yang dibuat daripada emas. Tiang emas itu dihiasi dengan kain-kain berwarna-warni indah sekali, sehingga dari jauh tonggak-tonggak itu kelihatan bagaikan indra yang dikelilingi oleh para dewa di alam surga. Sebuah bangunan yang dinamakan Cayana juga dibuat yang seluruh bahannya terbuat dari emas murni. Bangunan ini melambangkan diksya penguasa makhluk alam semesta.
Pada saat pengorbanan itu, semua binatang dan hewan kurban ditempatkan pada tiang-tiang kurban sesuai dengan peraturan kitab suci, yang semuanya itu dipersembahkan kepada dewa-dewa tertentu. Sapi-sapi jantan pilihan yang ciri-cirinya sudah ditetapkan, dan semua binatang air ditambahkan pada tongganya setelah upacara pemujaan terhadap api suci selesai dilakukan. Dalam upacara yang diselenggarakan oleh Raja Bangsa Kuru ini, telah dikurbankan 300 jenis hewan dan binatang, termasuk kuda-kuda dari jenis yang paling utama. Puncak upacara itu sungguh mengagumkan, indah dipandang dan dijaga oleh para risi, bagaikan makhluk-makhluk dari alam surga, dengan para Gandharwa menyaksikan lagu bersama Apsara menari-nari gembira. Juga nampaknya diramaikan oleh Kimpurusha dan Kinara. Di sekelilingnya berderet-deret pemukiman para Brahmana yang semuanya memiliki kesaktian berkat pada yoga yang keras. Setiap hari kelihatan para siswa pertapa Wiyasa, pendeta yang tidak ada duanya itu, yang juga telah menyusun semua cabang ilmu pengetahuan, serta menguasai seluruh tata cara untuk kepentingan penyelenggaraan upacara yatnya. Hadir pula di sana Narada dan Tumburu, yang wajahnya bersinar berseri-seri. Tidak ketinggalan Wiswawasu dan Citrasena, serta yang lain-lain yang semuanya ahli bermain musik. Pada saat senggang setelah upacara yang dijadwalkan selesai, para Gandharwa yang semuanya ahli musik dan menari menghibur para Brahmana yang selalu sibuk melangsungkan upacara itu. Hewan yang dikurbankan sudah semuanya disembelih dan dagingnya diolah sesuai dengan peraturan yang digariskan kitab suci. Setelah semua itu selesai dikerjakan, para pendeta lalu mengorbankan kuda hitam pilihan yang sudah melakukan pengembaraan ke seluruh dunia itu. Kuda itu disembelih dan dagingnya dipotong-potong menurut peraturan tertentu. Setelah daging kuda itu disiapkan sebagaimana mestinya, Dewi Drupadi dipanggil dan didudukkan di sebelah daging kuda itu, karena dia sendirilah yang menguasai mantra-mantra sarana-sarana, serta ketaatan memuja yang diperlukan. Para Brahmana sudah mengeluarkan sumsum tulang kuda itu, dan dimasak sepatunya. Setelah siap, Raja Yudhistira sesuai dengan aturan upacara lalu mencium asap olahan sumsum itu. Asap itulah yang menurut kitab suci dapat membersihkan diri dari segala dosa. Saudara-saudaranya yang lebih muda juga mencium asap yang mengepul dari daging sumsum yang telah dimasak secara khusus itu. Bagian daging kuda selebihnya dituangkan ke dalam api yang dilakukan oleh 16 orang pendeta yang paling utama. Setelah upacara itu selesai, pertapa utama Wiyasa dengan diiringkan oleh semua murid-muridnya melakukan pemujaan memohonkan kejayaan serta kebesaran Yudhistira. Upacara itu ditutup dengan membagi-bagikan emas dan permata sebanyak 1000 keping khas emas. Dan khusus untuk pertapa Wiyasa, Raja Yudhistira menghadiahkan seluruh dunia yang sudah tunduk kepada kekuasaannya. Pendeta mulia Putra Satyawati itu, setelah menerima hadiah yang diumumkan, bahwa beliau itulah yang memiliki serta menguasai seluruh dunia. Beliau memberikan sambutan sebagai berikut. Oh Raja termulia, aku dengan disaksikan oleh semua Brahmana dan raja-raja sekarang hadir di sini menerima dengan senang hati hadiah yang sangat istimewa itu, yaitu dunia beserta segala isinya. Tetapi izinkan aku hari ini mempersembahkan kembali hadiah utama itu ke hadapan Paduka Maharaja. Selanjutnya beliau berkata, tetapi kembalikan harga pembeliannya, sepantasnya karena para Brahmana itu sesungguhnya memerlukan kekayaan berupa uang, bukan dunia atau tanah kekuasaan yang sesungguhnya tidak bermanfaat baginya. Raja Yudhistira menjawab sebagai berikut. Dakshina dalam upacara kurban kuda yang dipandang pantas dan sesuai dengan kitab suci tidak lain adalah bumi. Karena itulah maka kepada pendeta pertama yang menangani upacara ini hamba mempersembahkan dunia yang sudah seluruhnya ditundukkan oleh Arjuna. Setelah dunia itu Paduka terima, oh pendeta mulia, perkenankan hamba mengundurkan diri ke dalam hutan. Hamba persilakan Paduka bersama-sama para Brahmana yang lain melakukan pembagian terhadap dunia itu sebagaimana mestinya. Memang sepatutnya lah bumi ini dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan pembagian yang sudah dilakukan dalam upacara Caturhotra. Wahai Brahmana utama, sesungguhnya lah hamba tidak menghendaki lagi apa-apa yang sudah menjadi bagian Paduka dan para Brahmana. Inilah cita-cita hamba sejak semula, demikian juga cita-cita saudara-saudara hamba. Ketika Yudhistira mengucapkan kata-kata itu, saudara-saudaranya semua demikian juga Draupadi secara serempak mengucapkan, demikianlah kehendak kami. Suasana di dalam ruangan menjadi berisik.
Inilah suatu pengumuman yang sangat mengejutkan, dan dari angkasa terdengar keseruan-keseruan. Bagus, bagus, bagus. Suara yang berisik bergauman di dalam ruangan itu meningkat. Krishna Dwaipayana, Wyasa, sangat puas mendengar jawaban yang diberikan oleh Raja Yudhistira yang didukung oleh saudara-saudaranya itu. Karena itu, sebagai wakil golongan Brahmana, beliau menyatakan sebagai berikut. Baiklah, dunia ini oleh Paduka sudah dihadiahkan kepadaku hari ini. Tetapi sebaliknya sebagai pernyataan terima kasih kami, Brahmana dunia itu, saya hadiahkan kembali kepada para Brahmana yang hadir di sini, dan dunia itu pun kembali menjadi hak Paduka. Dan pada saat itu, Wasudewa berkata ditujukan kepada Yudhistira katanya, adalah kewajiban Paduka untuk mentaati segala perintah yang mulia Rishi Vyasa. Karena menerima nasihat itu, maka dengan gembira semua keluarga Pandawa lalu membagi-bagikan berjuta-juta keping emas dan uang yaitu 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah yang diwajibkan dalam daksina upacara kurban kuda biasa. Tidak ada lagi raja-raja lain di dunia ini yang mampu menyamai jumlah daksina itu, selain tentu saja Raja Maruta pada zaman dahulu itu. Setelah Brahmana pertapa yang mulia utama Wyasa menerima emas itu, beliau lalu membaginya menjadi 4 bagian sama banyak, dan selanjutnya membagi-bagikannya untuk para pendeta yang telah bekerja menyelenggarakan upacara itu. Demikianlah Yudhistira melunaskan harga dunia yang diminta oleh Wyasa, dan dengan perbuatannya itu, Yudhistira telah dibersihkan dari segala dosa, dan dapat dipastikan akan mencapai kerajaan surga bersama-sama semua saudara-saudaranya. Para pendeta yang menyelenggarakan upacara itu, selanjutnya membagi-bagikan uang emas itu kepada para Brahmana yang dibagikan sesuai dengan permintaan mereka, sehingga masing-masing mendapatkan seberapa banyak yang diminta. Setelah diperkenankan oleh Yudhistira, para Brahmana itu juga membagi-bagikan perhiasan emas yang tadinya dipergunakan dalam upacara itu, termasuk pintu gerbang kemenangan, tiang-tiang kurban, dulang-dulang dan tempayan tempatar yang ribuan jumlahnya. Setelah para Brahmana mendapatkan bagian mereka masing-masing dan cukup sebagaimana yang dikehendaki, barulah barang-barang yang tersisa dibagi-bagi oleh para satria, Waisya dan Sudra. Selebihnya dijadikan rebutan oleh suku bangsa Mlechacha. Setelah menerima bagiannya masing-masing dengan puas, mereka kembali ke negerinya yang tersebar di seluruh dunia. Dan bagian Wyasa terdiri dari bertumpuk-tumpuk uang, perhiasan dan barang-barang yang indah-indah diserahkan seluruhnya kepada Kunti. Pritha sangat gembira menerima tanda kasih sayang dari ayah mertuanya itu. Dan dengan hormatnya ia menyembah serta kemudian akan menggunakan semua harta itu untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Raja Yudhistira menutup upacara itu dengan upacara penyucian diri yang terakhir dan terbebaslah ia dari bentuk dosa. Setelah mengenakan busana kebesarannya selaku raja yang berkuasa, Baginda duduk di tengah-tengah saudara-saudaranya dan nampak cahaya wajahnya cemerlang. Kemudian Raja Yudhistira disembah dan dipuja oleh semua yang hadir, tidak ubahnya Maharaja dari kerajaan Dewata. Putra Pandu itu duduk di atas singgasana dikelilingi oleh para raja dari seluruh dunia dan kelihatan bagaikan surya yang dikelilingi oleh planet-planet. Raja yang membagi-bagikan sedemikian banyak harta kekayaan itu nampak cemerlang bagaikan Waisrawana penguasa kekayaan itu sendiri. Semua raja sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Yudhistira lalu memanggil ke depan Raja Manipura yang masih muda putra Arjuna Wabruwahana dan diserahkan kepadanya hadiah-hadiah yang luar biasa banyaknya serta memperkenankan raja muda itu kembali ke kerajaannya. Putra Pandu untuk membahagiakan saudara putrinya, Putri Dusala lalu menerima cucunya yang masih bayi untuk tinggal di kerajaan ayahnya. Terakhir dengan kata-kata teratur dan membahagiakan mengucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada semua mereka yang telah menyempatkan diri datang menghadiri upacara kurban kuda yang luar biasa itu. Kini tinggal Gowinda beserta rombongannya dari bangsa Wreshni dan Andakasa. Yudhistira menyembah dan memujanya, mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya khususnya kepada Krishna dan Baladewa. Pahlawan besar ini dikawal oleh ribuan satria bangsa Wreshni di bawah pimpinan Pradyumna. Setelah saling mengucapkan kata-kata perpisahan dan saling hormat menghormati, mereka pun kembali ke Dwaraka dengan perasaan puas dan gembira. Demikian itulah jalannya upacara kurban kuda yang diselenggarakan oleh Raja Yudhistira.
Upacara itu ditandai oleh keagungan kemewahan dan pembagian hadiah-hadiah yang berlimpah-limpah didasari oleh perasaan cinta kasih semesta yang tidak ada bandingannya lagi di dunia ini. Makanan dan minuman, harta benda dan penyambutan, serta penghormatan tidak mungkin dapat ditandingi lagi. Telah dipekerjakan pula ribuan juru masak yang paling ahli, dan jumlah hewan yang disembelih tidak mungkin dapat dihitung banyaknya. Anggur dan minuman bagaikan mengalir siang dan malam. Tamu-tamu dan rakyat bergembira ria bersama motto yang melandasi upacara itu, yaitu berikan barang-barang yang indah-indah dan sajikan makanan dan minuman yang paling lezat cita rasanya. Upacara itu luar biasa hebat dan meriahnya, sehingga sampai sekarang pun upacara itu masih menjadi buah bibir dimanapun di dunia ini. Di tempat itu telah terjadi hujan harta benda, emas dan permata, makanan dan minuman yang lezat-lezat. Demikianlah, maka Maharaja Putra Berati itu terbebas dari dosa-dosanya. Setelah semuanya selesai, raja dan rombongan kembali ke istana. Demikianlah wiracarita Aswamedha Parwa yang diceritakan oleh Rishi Waisampayana kepada Raja Janamejaya. Kurban kuda merupakan tradisi ritual kurban yang berasal dari zaman Veda sebagai simbol representasi kekuatan dan kekuasaan yang tertinggi atas raja-raja lain yang merupakan taklukanya. Kisah pewayangan Aswamedhayatnya merupakan bagian ke-14 dari kisah Mahabharata yang sering disebut dengan Astadasa Parwa atau 18 Parwa. Kitab ini terutama menceritakan penobatan Yudhistira sampai dengan Parikesit, yaitu putra Abhimanyu cucu dari Arjuna, untuk menjadi Raja Hastina, sampai ke akhir hayatnya Raja Parikesit yang tawas digigit sinaga taksaka. Bagaimanakah kisah Pandawa selanjutnya sehabis selesai melakukan upacara kurban kuda yang diceritakan oleh Rishi Waisampayana kepada Raja Janamejaya itu? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kanal ini untuk mengetahui kisah wiracarita terakhir dalam kitab ini. Terima kasih.